Shalom saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau membawa hati kami Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ya Yesus, berkatalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kuasai setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah Kau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah Kau disenangkan Tuhan Yesus atas persembahan kami pagi hari ini. Ya Yesus, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Ucapan syukur kami karena keselamatan yang Tuhan berikan. Ucapan syukur kami Tuhan Yesus buat segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami, bertatalah dalam penyembahan kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan Tuhan, yang rindu menyembah-Mu. Ini hati kami datang di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, Allah yang besar. Kami menyembah-Mu, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk pekerjaan-Mu saat ini ya Roh Kudus. Lawat setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Lawat setiap hati ya Tuhan Yesus yang sedang tidak baik-baik saja. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan-Mu ya Roh Kudus terjadi sekarang ini. Ada kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yesus Tuhan, haleluya. Kami siap menyembah-Mu Tuhan.
Dia menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku.
Selamanya Tuhan, sampai selama-lamanya kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya di sisa umur hidup kami mau menyembah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, kasih Tuhan yang sudah tercurah atas hidup kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Biarlah kami tetap memelihara iman kami di hadapan Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan mendapati kami setia, Tuhan mendapati ada iman di dalam hati kami, iman yang benar Tuhan Yesus, iman yang benar-benar Tuhan inginkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji-Mu pagi hari ini. Engkau Roh Kudus yang bertahta di atas pujian-pujian kami. Engkau Roh Kudus yang menguasai kami, sehingga kami bisa menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Dan Engkau tersenyum dan disenangkan atas setiap pujian kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami bertemu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, untuk kami membebaskan roh kami untuk datang dan menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai untuk mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima dari surga, kami terima kuasa-Mu Roh Kudus menguasai kami untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertatalah atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Kita akan siap memuji Tuhan pagi hari ini saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita bersorak-sorai memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa iman yang kita miliki bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang benar di hadapan Tuhan, dengan didasarkan pengertian dan pengenalan akan Yesus Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini. Untuk melakukan perkara yang
Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, katakan ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, korban kemuliaan, solat dengan segenap hati, Raja keagungan tinggikan Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Korban kemuliaan, solat dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Sorakan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kita Allah yang dahsyat luar biasa. Iman kita didasari oleh rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita di atas kayu salib, itu menjadi dasar iman kita. Dan kita percaya segala yang ada di dalam kehidupan kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Masa depan kita, apapun masalah kita, ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya Yesus Allah yang kita sembah, Allah dasar yang teguh di mana kita bisa benar-benar berpegang padanya, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus dasar yang teguh. Amin. Amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan
pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hati kita, mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bisa memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki hati seperti tanah yang ditaburkan benih, sehingga benih firman itu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Jangan buat hati kita seperti hati yang berbatu, sehingga firman yang ditaburkan itu tidak bisa bertumbuh. Atau hati kita seperti semak yang berduri, yang terhimpit dalam kesulitan hidup, yang akan membuat kita goyah dan iman itu tidak bisa bertumbuh. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong hidup kita. Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan hidup kita. Mari kita minta kepada Tuhan untuk benar-benar mengajarkan jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, untuk kita bisa melakukan setiap perintahnya dengan taat, dengan setia. Karena dengan itulah kita mampu menghadapi kehidupan kita yang seringkali banyak sekali ada goncangan, saudara. Tapi percayalah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada caranya Tuhan untuk menolong hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi batas kemampuan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar.
saudara, apa saja katakan kepada Tuhan. Jangan biarkan masalahmu menghalangi pandanganmu untuk memandang kepada Tuhan. Tapi pergunakanlah imanmu untuk melihat bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Pergunakanlah imanmu untuk melihat rancangan Tuhan bagi hidup kita. Pergunakanlah imanmu untuk melihat bahwa Tuhan ada dan setia bersama dengan kita. Apapun saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita, Tuhan hanya minta kita percaya kepada Tuhan tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Sebab hati yang bimbang dan ragu tidak akan menerima segala apapun dari Tuhan. Tapi hati yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima apa yang Tuhan ingin berikan lebih dari yang kita doakan kepada Tuhan. Taruhlah imanmu di hadapan Tuhan. Pegang firman Tuhan sebagai dasar untuk kita benar-benar percaya dan berharap kepada Tuhan. Supaya hati kita benar-benar bisa melihat setiap cara dan jalan yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Mari saudara, katakan pujian ini dengan imanmu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, nyatakan ini di hadapan Tuhan. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun kami Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan kedua. Katakan dengan iman, caranya
walaupun ya Tuhan seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami sudah mengalami banyak hal bahwa Tuhan menyertai hidup kami, bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Jalan-jalan-Mu yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh melihat jalan-jalan itu dengan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan meneguhkan hati kami dan menguatkan hati kami untuk kami benar-benar menaruh kepercayaan kami penuh kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Jika Engkau mendapati hati kami banyak semak yang berduri, Tuhan yang bersihkan semuanya. Jika Engkau dapati hati kami yang berbatu-batu, Tuhan juga bersihkan semuanya. Biarlah pagi hari ini Tuhan mempersiapkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi benar-benar tertanam di dalam hati kami. Dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Roh Kuduslah yang akan menyiraminya setiap hari untuk kami bisa bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh pewahyuan ada padanya Tuhan. Roh hikmat dan marifat Tuhan ada padanya. Biarlah dia bisa berkomunikasi Tuhan dengan kami, menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Kau juga ya Tuhan memberikan telinga yang tajam bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus. Kuasai ruangan ini. Segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami tengking di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tercuri di dalam nama Yesus. Tapi semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar tersampaikan kepada kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan pagi hari ini. Sebuah perjumpaan yang memberdayakan, membahagiakan bagi saya secara pribadi. Walaupun sudah berapa kali datang ke tempat ini, tapi tidak berjumpa dengan Bapak Ibu karena datangnya bukan hari Minggu. Jadi baru ini saja datangnya di hari Minggu ya. Jadi kalau ditanya siapa jemaat yang pertama kali datang ibadah di tempat ini, saya harus angkat tangan. Karena kalau ibadahnya pertama kali. Tapi kalau duduk di lantai ya sini, saya sudah melakukannya. Ibu Bapak nggak ada yang tahu. Ya, hanya kami dengan Ibu Hidayah yang tahu. Matius pasal 13 ayat 5 sampai 6. Ya, Matius pasal 13 ayat 5 sampai 6. Jadi bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu izinkan saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Ya. Kalaupun nanti ada perbedaan sedikit nggak apa-apa lah, cincai lah. Jadi gak usah jadi masalah ya. Alkitabnya nggak sesat kok. Cuman ini terjemahan baru 2 ada sedikit perbedaan-perbedaan di dalamnya. Demikian bunyi firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan terlebih dahulu buat kita semua. Ini di atas judul perumpamaan tentang seorang penabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, lalulah tanaman itu
dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dalam sebuah tema meningkatkan ketahanan rohani, bukan ketahanan pangan ya, karena saya bukan penyuluh pertanian. Jadi kalau yang dengarkan ketahanan pangan gitu ya, tapi ini adalah ketahanan rohani. Nah, saya Pendeta Harapan Nainggolan sudah disampaikan oleh Bu Rustida, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah sama Tuhan. Jadi saya bawa istri dan anak, walaupun cuma satu. Yang dua mereka tinggal di Depok, tidak bisa ikut karena ada acara lain. Ya, nah jadi boleh berdiri sebentar, Beb. Panggil Beb boleh ya, Beb. Ini istri saya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, slide yang pertama. Bicara tentang meningkatkan ketahanan rohani. Ya. Kalau kita baca teks ini, ada sebuah pola yang pengajaran yang disiapkan oleh GKPB bahwa ada nas paralel yang sedang kita bahas bersama. Tapi intinya tentang perumpamaan seorang penabur, sebuah teks yang sudah sering kali kita dengar. Kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya seorang penabur itu pasti suka bawa kantong. Jadi kalau dia mau menabur benih, dia itu pakai kantong, ada kantong di sini, dia pegang. Dan ketika dia mau menabur, dia melempar di mana saja sebetulnya. Jadi artinya gambarannya dia sedang menguji coba, kira-kira kalau taruh sini tumbuh apa enggak. Jadi dilempar ke sebarang tempat. Yang kedua, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan teks ini tadi dalam Matius pasal 13 ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, tadi dikatakan begini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Slide pertama. Catatan pertama buat kita, bahwa ketika penabur itu menabur, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Batu sejatinya nggak jelek-jelek amat loh. Batu itu kan terdiri atas sekumpulan ya, mineral dia, tapi dia melekat, nggak terpisah-pisah itu batu. Nah, maka pertama buat kita semua, ketika seorang penabur menaburkan benih, ini juga menjadi gambaran perjalanan hidup kita. Bahwa ternyata kehidupan manusia itu merupakan benih yang disemai sejak lahir. Perjalanan hidup kita, hidup ibu bapak, saudara dan saya, tidak ada yang kebetulan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan iseng menciptakan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah punya tujuan ketika Tuhan menempatkan kita hadir di dunia ini. Aku kan jelek. Gak usah ngomong aku kan jelek, semua orang juga punya mata. Aku kan udah tua, gak usah ngomong, semua orang juga bisa tahu. Jangan suka merendahkan diri. Gak usah. Jangan suka meremehkan diri. Karena apa? Alkitab berkata bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Mau kayak gimana pun kita, mau seperti apapun pandangan orang sama kita, kita berharga di hadapan Tuhan. Apapun profesi kita, mau sebanyak apapun, sekecil, sedikit apapun, rezeki yang kita punya, kita berharga di hadapan Tuhan. Itu pertama. Jadi kalau dikatakan bahwa hidup kita sudah disemai sejak kita lahir, artinya bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya target. Ada target Tuhan buat hidup kita. Mungkin ada banyak orang bertanya, aku nggak ngerti sebenarnya kenapa Tuhan harus menghadirkan aku di tengah-tengah dunia ini. Tidak banyak orang yang tahu. Makanya ada banyak orang menjalani hidup seenaknya. Ada banyak orang menjalani hidup seadanya. Senin sampai Jumat umat, Sabtu sama Minggu tobat. Itu orang-orang yang gak punya tujuan. Sabtu Minggu tobat, iya. Sabtu Minggu rajin. Tapi Senin sampai Jumat umat, jauh dari Tuhan. Sabtu sampai Minggu laksana Maria Magdalena yang duduk bersimpuh di kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Tapi Senin sampai Jumat kita jauh dari Tuhan. Itu kan yang terjadi fenomena di sekeliling kita. Maka kalau hidup kita sudah disemai sejak kita lahir, artinya Tuhan sudah menempatkan kita. Jadi jangan pernah berpikir, kenapa Tuhan taruh aku di Kuningan? Kenapa Tuhan gak taruh aku di Bandung? Kenapa Tuhan gak taruh
taruh aku di Kuala Lumpur? TKW dong. Kenapa Tuhan taruh aku di sini? Kenapa Tuhan nggak taruh aku di sana? Semua ada maksud dan tujuan. Jadi ketika benih itu dilempar di berbagai macam tempat, di sembarang tempat, itu bukan tanpa tujuan. Sekali lagi, bukan tanpa tujuan. Maka iman kita juga sama. Iman kita itu disemai sejak kecil. Kita menanamkan itu dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Jadi dulu dalam tradisi orang Israel, setiap Sabat menjelang akhir pekan, akhir Sabat, itu keluarga-keluarga Yahudi itu dulu selalu punya yang namanya doa kidusin. Jadi doa kidusin itu dinaikkan oleh bapak sama ibu, mendoakan, memohon sama Tuhan kalau anaknya, keluarganya melakukan dosa di hadapan Tuhan sepanjang hari-hari belakang. Itu yang dilakukan. Orang tuanya minta ampun sama Tuhan kalau kan dia nggak tahu. Tapi mereka menaikkan yang namanya doa kidusin. Kidusin, kayak orang India. Tapi doa kidusin yang mereka lakukan. Slide yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika seorang penabur mau menaburkan benih, ingat, penabur itu menaburkan benih hanya pagi hari. Gak ada sore hari. Okay? Jadi penabur itu menaburkan benih hanya pagi hari. Ibu bapak yang suka pergi ke sawah, ya, saya kalau pulang ke kampung juga saya pergi ke sawah, ya, saya ikutin itu. Dan ketika mereka menabur itu pagi hari, apa artinya? Kalau menaburnya pagi hari, berarti dari malam sudah dipersiapkan. Dari malamnya sudah disiapkan, bukan paginya baru disiapkan, enggak. Jadi kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, iman kita tahan, kehidupan spiritualitas kita tahan terhadap berbagai macam apapun satu ini, disiapkan benihnya dari malam hari. Jadi kalau kita ingin iman kita bertumbuh, pengenalan kita bertumbuh akan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, catatan pertama apa? Siapkan bekalnya. Dalam hidup ibu bapak, ada dua hal yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita dan seringkali mempengaruhi ketahanan kita dalam mengikut Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah kesulitan. Jadi untuk meningkatkan ketahanan rohani, ingat satu, bahwa kesulitan itu menjadi tantangan terbesar buat hidup kita. Ada banyak orang hanya karena kesulitan meninggalkan Yesus, toh. Ada banyak orang hanya karena ekonomi meninggalkan Tuhan, toh. Dan yang kedua soal waktu. Untuk membuktikan orang itu tahan apa tidak, imannya tahan apa tidak, soal waktu. Ingat, hidup itu ziarah. Kita sedang berziarah, kita sedang melangkah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam peziarahan itu kita akan berjumpa dengan kerikil-kerikil. Dalam ziarah itu kita akan berjumpa dengan pasir, padang gurun. Dalam peziarahan itu kita akan menghadapi yang namanya hujan badai dan sebagainya. Jadi, untuk meningkatkan ketahanan rohani kita, ingat dua hal ini. Apakah kesulitan? Apakah waktu yang membuat kerohanian saya rapuh, luluh lantak di hadapan Tuhan apa tidak? Itu terkunci kita. Makanya ada banyak orang gini, kenapa sih Tuhan gak jawab doaku? Lama banget. Tuhan jahat banget sih. Aku kan udah berulang kali berdoa memohon sama Tuhan, kenapa Tuhan gak kabulkan? Ada sebuah ungkapan bilang begini, kalau Tuhan menjawab doamu, maka Dia sedang menambahkan imanmu. Kalau Tuhan menjawab doa ibu bapak, saudara dan saya, Tuhan sedang menambahkan iman kita. Tapi kalau Tuhan menunda doa kita, maka Dia sedang menambahkan kesabaran dalam diri kita. Sabar. Menambahkan iman. Yang kedua, kesabaran. Tapi yang ketiga apa? Kalau Tuhan tidak menjawab doamu, maka Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Saya tanya, ada yang negatif gak Bu di tiga ini? Kalau dijawab doa, tambah iman. Kalau ditunda, dikasih kesabaran. Kalau tidak dijawab, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang marah, kecewa sama Tuhan hanya karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Ingat, kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan
kalau Tuhan menjawab doa kita, itu belum tentu tanda Tuhan sayang sama kita. Oke? Kita kan suka ngomong, ada orang jahat sama kita. Kita doakan, itu orang jahat banget. Biarkan Tuhan yang membalasmu. Tiba-tiba besoknya jatuh, kakinya patah. Akhirnya Tuhan menjawab doaku. Astaga. Ingat Tuhan gak punya urusan sama sakit hati kita loh. Tuhan tidak punya urusan sama sakit hati kita. Jadi kalau ada orang jahat dalam hidupnya, terus dia mengalami musibah, itu bukan karena Tuhan menjawab doa kita. Tapi karena apa? Tuhan sudah menunjukkan keadilannya. Jadi jangan paksa Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita yang suka paksa Tuhan. Maka ketika kita paksa Tuhan, Tuhan tidak bertindak, kita kecewa sama Tuhan toh. Nggak sesuai ekspektasi toh. Itu yang terjadi. Tapi coba ungkapan ini tadi. Kalau dijawab tambah iman, kalau ditunda itu sabar, tapi kalau tidak dijawab mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Jadi Pohon Batu ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat, yang susah itu adalah menunggu yang indah pada waktunya. Anak remaja pemuda tanya, udah berapa kali aku nembak cewek, ditolak mulu aku. 10 kali ku tembak, 11 kali ditolak. Yang ke-11 belum nembak, udah ditolak dulu. Itu berarti nggak berhikmat, nggak peka. Kenapa ditolak mulu? Tahu nggak di gerbang tol? Pernah masuk tol kan? Tol Ciperna. Di gerbang tol Ciperna tuh ada tulisan. Apa tulisan? Kecil banget. Pastikan saldo Anda cukup. Jadi kalau ada anak muda ditolak mulu sama cewek, pastikan saldo Anda cukup. Jangan-jangan saldo nggak cukup. Ya. Makanya kok ditolak mulu. Ada yang kena di sini. Di sini nggak ada yang kena, di luar sana yang kena. Itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa kita suka kecewa sama Tuhan? Karena kita paksa Tuhan. Ingat Matius 7 ayat 7, itu bukan kategori kita memaksa Tuhan loh. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Sorry to say, itu bukan memaksa Tuhan. Tapi itu bagian dari panggilan kita. Tuhan ingatkan kita untuk apa? Jangan jemu-jemu. Yuk usaha. Yuk lakukan yang terbaik. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mintalah. Yuk ngomong gak sih sama Tuhan? Tuhan, kami masih banyak sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi pasti Engkau lebih tahu dari apa yang kami butuhkan. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ini bukan doa orang malas sebetulnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak kali ini orang Medan, banyak kali permintaan kami Tuhan. Dari A sampai Z Tuhan, tapi aku tahu Tuhan, Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu doa orang malas. Malas banget dia mau ngomong. Lalu Tuhan tahu apa? Saya tanya gini, Tuhan tahu kebutuhan kita apa? Kalau kita nggak pernah ngomong sama Tuhan, ngomong, Tuhan, aku butuh cewek yang cantik Tuhan. Ya boleh cowok ngomongnya, jangan Tuhan aku butuh cowok yang ganteng. Salah. Kalau cowok ngomongnya Tuhan aku butuh cewek yang cantik. Jangan cantik wajahnya, cantik hatinya. Itu yang paling penting. Buat apa cantik wajahnya kalau hatinya nggak cantik? Gitu. Semua jadi tiba-tiba jadi batu-batu tetangga ini ya. Nah, ibu bapak sudah kesini. Jadi dipersiapkan benih bekalnya. Ibu bapak mau tahan, kerohanian kita mau tahan, iman kita mau bertahan, siapkan dulu benih. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang kedua, siapkan waktunya. Kalau orang hidup kita ingin kuat, ingin kokoh, tapi kita nggak siapkan waktu buat Tuhan, nggak punya waktu untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Coba, gimana lah? Nggak ada jam 2 kita. Kita cuma menyisakan waktu buat Tuhan, tapi kita nggak menyisihkan waktu buat Tuhan. Beda loh menyisakan dengan menyisihkan. Menyisakan itu sisa-sisa. Menyisihkan itu berarti kita sudah program waktu saya untuk bersama dengan Tuhan jam sekian. Kawan-kawan muslim cuma sholat 5 waktunya mereka. Orang Yahudi 7 kali mereka sehari. Coba bayangkanlah, setiap 3 jam mereka harus beribadah.
setiap 3 jam. 6, 9, 12, jam 3. Terus itu. Bayangkan. Nah kita, bapak-bapak zaman sekarang lebih lama pegang HP daripada pegang tangan istrinya. Betul? Kan pegang ibu. Dan ibu-ibu zaman sekarang lebih lama pegang HP daripada pegang tangan suaminya. Betul? Bapak diam. Takut. Bukan apa-apa. Takut. Jangan ngomong kamu. Diam. Awas ya. Jadi bisa nggak mau ngomong, cuma udah langsung dicubit. Makanya nggak berani ngomong. Jadi itu faktanya. Saya kalau ditanya, lebih lama saya pegang HP apa pegang tangan istri saya? Pegang HP. Tiap hari, Pak, gereja kami ditutup. Pak, guru ini begini, ini bobono. Ya jelas lah, orang kami LDR. Jangan saya pegang tangan istri saya, kalau ketemu aja. Itu pun kalau dipegang, lebih lama saya pegang tangan istri saya kalau ada di mall. Di mall, kenapa? Itu bukan tanda romantisme, itu romantis. Oh bukan. Itu ekonomis. Supaya dia nggak masuk ke tengah-tengah itu. Ambil ini belanja ini. Makanya saya gait ke tangannya terus. Saya kepit. Jangan sampai bergerak mati di tempat. Jadi jangan juga kegeeran. Nanti ibu-ibu bilang, laki gua sekarang ngurus tidak, suamiku sekarang romantis banget. Kenapa? Sahabat kan jangan keadun-adun, dipegangin terus tanganku. Ya, itu bukan romantis. Lagi bokeh. Orang buat kedua, ini keadun-adun jajan mulu. Ketemu cilok jajan, cireng jajan, sebelah jajan. Aduh, jajan mulu. Jadi jangan selalu kegeeran juga. Satu kali. Ini singkat aja. Adalah istri. Ini istri orang. Istri orang ceritanya kan. Jadi dia curhat. Suamiku sekarang luar biasa, rohani banget. Benar. Kayak pendeta. Kayak pendeta ya oke. Setiap hari dia kalau WA GBU terus. Istrinya cerita. Benar, kenapa? Kalau nyampe kerja, sayang, udah nyampe tempat kerja. Jangan lupa sarapan ya sayang. I love you, GBU. Siang. Sayang, udah jam makan siang nih. Jangan lupa makan, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang menyakitiku? GBU. Sore. Ya, udah asar nih, udah sore. Udah mau pulang, kamu hati di jalan. Kalau hujan pakai payungnya, jangan sakit ya sayang. GBU. Stres lah ini kan. Apa yang dari tadi GBU? Sampai rumah dia tanya. Hebat banget kau sekarang, rohani banget kau sekarang. Ada apa sebetulnya? Ini apa ini GBU ini? God bless you, bukan. Apa itu? Gua butuh uang. Jadi baik-baik, dia cuma karena ngomong gua butuh uang. Bukan. Itulah perjalanan hidup kita. Oke? Lanjut. Jangan kelamaan di situ. Mempersiapkan ladangnya, siapkan tempatnya. Jadi, nggak bisa kita menjaga ketahanan rohani kita, spiritualitas kita, kalau nggak ada tempat. Hari ini saya mau bilang, GKPB tempat kita bernaung itu harus menjadi rumah bersama bagi kita semua. Ladangnya tuh di sini, bukan sakitnya tuh di sini, enggak. Ladangnya tuh di sini. Di sini kita ditaburkan firman Tuhan. Di sini kita ditaburkan semangat persaudaraan. Ingat, yang menjadi kunci keberlangsungan gereja ini hanya ada 2. Ingat baik-baik omongan saya ya, hanya ada 2. Apa itu? 1, perasaan at home. Kita sedang berada di rumah sendiri di tempat ini. Ibu bapak bukan orang asing. Saya aja di sini makan seenaknya saya kok. Bu, saya mau ambil ini. Bu, saya mau minum. Tanya lurus tidak? Iya, karena saya sedang merasa berada di rumah saya. Bukan berarti saya ambilin duitnya juga. Enggak, rampok atuh. Enggak, maksud saya makan minum di sini mah banyak banget makanan di sini. Minuman juga begitu. Tapi Gurus tidak memperlakukan saya, mengingatkan saya bahwa saya sedang berada di rumah saya. Jadi kalau saya pengen nambah nasi, bebas-bebas aja gitu. Jadi gereja ini pun sama. Di gereja ini kita harus merasa at home, sedang berada di rumah sendiri. Ada yang kedinginan, ada yang kepanasan, tidak apa-apa. Ada yang nggak bisa tidur, boleh. Ada juga yang bisa tidur di gereja, ada. Di rumah nggak bisa tidur, sampai gereja tidur. Wah, ada apa? Berarti gereja ini jadi berkat, kok. Jadi berkat. Di rumah insomnia di rumah. Tapi kalau di GKPB
cepet banget tidur. Baru sebentar belum penyembahan udah tidur. Sampai doa berkat gak bangun-bangun. Berarti kan hebat gitu. Membawakan teduhan. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu. Tapi yang ngenes di tempat sana, ada orang bilang gini, AC di gereja itu dingin sekali. Tapi orang di gereja itu lebih dingin dari AC-nya. Wah, itu janganlah. Jangan lebih dingin kita daripada AC ini. Ya. Kalaupun agak gerah nggak apa-apa, memang harus kayak gitu. Memang berapa derajat sekarang? Wah, gimana lu? Panasnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi Tuhan menabur bagi semua jenis manusia, semua kita. Hitam, putih, kuning, merah dan sebagainya. Dan untuk semua keadaan. Jadi bukan dalam keadaan, hanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dunia tempat di mana kita berada hari ini sedang tidak baik-baik saja. Oke? Sedang tidak baik-baik saja. Orang menghalalkan segala cara. Orang egois. Orang hanya mementingkan diri sendiri. Senggol bacok. Itu orang zaman sekarang. Tapi Tuhan melakukan tugasnya. Dan tanggung jawab kita adalah apa? Penerimaan akan benih yang ditaburkan oleh Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Dan itu yang seringkali tidak kita sadari dalam perjalanan hidup kita. Hati kita ini ladangnya Tuhan. Tuhan taburkan itu. Maka buka hati dong. Buka hati lebar-lebar. Supaya benih yang ditaburkan itu betul-betul mendarat. Jadi sudah dibilang, biarlah diri kita, hati kita itu menjadi tanah yang subur. Jangan suka mengeraskan hati sama Tuhan. Jangan suka tutup pintu. Ingat loh, kalau Tuhan sudah tutup pintu. Kalau semua orang tutup pintu, kalau semua pintu tertutup, Tuhan bisa buka satu jendela untuk menolong kita. Iya. Bayangkan, itu udah caranya Tuhan. Gak membiarkan kita seperti itu. Berikut. Ini tangannya siapa? Gak usah ditanya ya. Karena saya juga gak tahu tangan siapa. Tapi lihat. Terus. Tadi. Nah. Tanah berbatu masih memiliki tanah. Tadi yang 5. Tanah berbatu itu masih punya tanah. Tetapi sempit. Oke? Lebih banyak batunya. Kalau di halaman kita lebih banyak tanahnya daripada batunya. Dan di depan kita. Ini beda. Tanahnya ada tapi sempit. Lalu akarnya tidak bisa menyebar. Kenapa? Karena terbatas. Mengikatkan diri pada tanah yang terdekat di sekelilingnya. Itu yang dilakukan oleh benih itu. Jadi hidup kita seperti apa? Hidup kita pun seperti ini kok. Jangan sampai hidup kita seperti ini. Itu maksud saya. Jangan sampai hidup kita seperti ini. Jadi kita mengikatkan diri pada tanah yang terdekat di sekelilingnya. Inilah gambaran orang-orang. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya suka dibilang orang gini, bagaimana lah kita bisa bertumbuh kalau potnya tiap hari diganti? Ngerti itu? Bagaimana bisa bertumbuh kalau tiap hari ganti pot? Kemarin potnya putih, sekarang potnya hitam. Besok potnya kuning, habis itu merah dan sebagainya. Bagaimana bisa bertumbuh kalau potnya aja berpindah-pindah? Sama persekutuan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan rohani kita kalau kita suka jajan di luar sana? Mungkin GKPB kalau dibandingkan gereja-gereja lain, oh ya nggak ada apa-apanya. Iya nggak apa-apa. Oke lah nggak apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Oke nggak apa-apa. Tapi harusnya pemahamannya gini. Di tempat ini kita disemaikan. Di tempat ini juga kita bisa bertumbuh. Itu maksud saya. Jadi bukan bicara soal fasilitasnya, tidak. Tapi bicara tentang diri kitanya. Mau nggak kita ditabur oleh firman Tuhan? Berikut. Nah, itulah kenapa iman tidak dapat tumbuh di tempat yang berbatu. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan iman diperlukan komunitas tempat bertumbuh. Jadi kalau ibu bapak ingin mengatakan bahwa saya ingin iman saya bertumbuh, pengenalan saya akan Tuhan juga semakin lebih baik, itu syaratnya ini. Diperlukan komunitas untuk bertumbuh. Maka GKPB ini menjadi komunitas untuk bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya, komunitas untuk bertumbuh. Di sini. Jadi kalau kita cuma napas-napasnya ke sini, gimana mau bertumbuh? Natal ke sini, karena ada masakan RW di sini. Paskah ke sini karena ada masakan RW doang. Gimana mau bertumbuh? Ini loh kalimatnya, komunitas. Ini persekutuan. Jadi kalau kita beribadah, kita bukan hanya sekedar membangun hubungan personal kita dengan Tuhan semata, tidak.
Karena persekutuan itu inilah persekutuan itu. Bukan di mana kita berada, tetapi bagaimana kita berada. Bukan di mana, bukan tempat, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan itu. Itu yang paling penting. Jadi komunitas sebagai tempat bertumbuh itu sebagai tempat berpegangan. Kalau kita mau kuat itu saling menguatkan, toh didoakan, ditopang satu dengan yang lain. Maka tadi saya bilang perasaan at home itu satu. Tapi yang kedua, kunci keberhasilan di KPB apa? Yang kedua adalah hospitality, keramah tamahan. Saling membangun, Bu, saling menguatkan. Hari ini kita kuat, besok belum tentu. Hari ini kita ada di atas, besok belum tentu di atas terus. Hidup itu seperti roda, berputar terus. Kalau ada orang nanya, Pak Pendeta, kenapa aku di bawah mulut? Ya rodanya nggak bergerak, itu ada intinya. Kenapa di bawah terus? Ya rodanya nggak bergerak, makanya berputar dong. Gitu. Jadi tugas kita hari ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menopang mereka. Ini kalimatnya berpegangan, yuk kuatkan satu dengan yang lain. Yang kita punya hanya hari ini, Pak Ibu. Okay? Hari esok itu nggak punya kita loh. Ya, saya ulangi, yang kita punya hanya hari ini. Esok nggak punya kita. Maka selagi ada kesempatan, selagi ada waktu yang Tuhan kasih buat kita, yuk jaga komunitas ini. Saling berpegangan satu dengan yang lain dan mengakarkan diri lebih kuat pada proses selanjutnya. Itu cara kita untuk menjaga ketahanan rohani kita. Kalau nggak ada topangan, sulit kok, sulit. Apalagi ada orang, maaf, kalau ngomongin orang tuh, itulah, kan aku bilang kemarin sama kalian, bandel banget sih kalian, itulah, sekarang kau rasakan akibatnya, coba. Nolong enggak, nyusahin iya. Jadi kalau kita nggak bisa bantu orang, setidaknya jangan tambah kesusahannya ya. Nggak bisa tolong orang, dia lagi kesusahan secara ekonomi, nggak apa. Mungkin kita nggak punya saldo. Karena apa? Bolak-balik kita katanya udah minta maaf mulu itu ATM. Mohon maaf, saldonya nggak cukup. Mohon maaf. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita masih punya semangat, kita masih punya topangan untuk berbagi dengan orang lain. Semangati mereka. Berikut, apa yang menggerus iman? Bagaimana kita punya ketahanan rohani? Apa yang menggerus kita? Lihat, penganiayaan enggak? Dipersekusi, coba dulu lihat. Semakin dihambat, semakin merambat loh kehidupan Kristen. Ya, semakin dihambat, semakin merambat loh. Kalau hari ini kita banyak kesulitan dalam hidup nih, apakah itu semakin membuat kita semakin kokoh enggak? Ketika kita nggak punya apa-apa, kita rajin banget loh cari Tuhan. Benar. Ketika kita nggak punya apa-apa dalam hidup, rajin banget kita cari Tuhan. Tapi ketika kita punya segala-galanya, kita nggak ingat Tuhan. Ya? Maka ada banyak orang yang seperti itu dalam hidup. Ketika nggak punya apa-apa, cari Tuhan terus. Doa puasa mulu. Begitu udah punya segalanya, nggak pernah doa puasa. Karena merasa udah cukup. Bahkan bagi dia mungkin udah nggak perlu Tuhan lagi. Yang kedua, penerimaan dunia. Dunia seringkali memandang kita negatif. Dunia seringkali memandang kita nggak ada apa-apanya. Tapi apakah itu yang membuat lemah hidup kita? Perlu diingat, kita nggak hidup karena omongan orang. Enggak. Kita nggak hidup karena omongan orang. Orang nggak kasih makan diri kita kok. Tapi kita hidup karena Tuhan. Termasuk juga di dalamnya penderitaan hidup. Sakit tak kunjung sembuh. Malah sakitnya sekarang beranak pinak. Tadi ini cuma bulan doang. Saya ditanya kemarin kalau di khotbah, ada oma-oma kecil-kecil datang. Pak Pendeta, ada jantung? Ada oma. Saya bilang, Pak Pendeta punya gula? Ada di rumah gula. Ternyata maksudnya sakit. Ada penyakit gula. Hampir hari ini. Dan seringkali ketika kita berdoa, kita minta kesehatan sama Tuhan, kita suka nyerempet sama sakit penyakit kan? Benar nggak? Tuhan, berikanlah kami kesehatan. Iya. Tapi pola makan kita nggak sehat. Jadi gimana Tuhan mau kasih kesehatan sama kita? Orang kita nggak membantu Tuhan kok. Kita seringkali bilang minta mujizat dari Tuhan. Ingat, mujizat itu terjadi karena ada anugerah intervensi Tuhan dan respon manusia. Respon. Kalau kita nggak percaya ada mujizat, mau kayak gimana pun Tuhan bertindak, nggak akan terjadi kok. Orang kita yang menolak, mengeraskan hati kan, malah batu-batu lebih banyak di sini. Coba ya, nggak mungkin. Jadi sekali lagi, anak-anak kita juga harus dibekali bahwa hidup itu nggak seperti jalan tol mulus.
Jalan tol aja banyak perbaikan jalan kok. Nggak ada yang mulus 100% dalam hidup. Tapi hidup itu memang seperti itu, berproses. Tapi biarlah lewat proses yang kita jalani, hidup kita, iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Memahami, kita bisa gini. Kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Itu penting. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan pandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kenapa dia jahat? Oh, mungkin dia lagi banyak masalah, makanya omongannya kayak gitu. Beda kali katanya dia. Agak lain dia. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga, agak lain. Jadi jemaat GKPB agak lain ya. Harus agak lain dia. Kenapa? Karena kita nggak mudah digoncang. Amin. Itu loh. Kita nggak mudah goyah. Tawarannya di sana sini silakan, banyak. Oke, silakan aja. Tapi kita tetap kesulitan hari ini nggak akan sama dengan kesulitan besok. Kesulitan hari ini nggak sama dengan kesulitan kemarin. Selalu berubah-ubah. Tapi iman kita tetap kokoh, tidak berubah. Tuhan Yesus saja nggak berubah kok. Itu yang perlu dibangun dalam hidup kita masing-masing. Slide berikut. Masih ada 30 lagi, tenang aja, gak usah khawatir. Masih ada 30. Tuhan Yesus tidak menghadapi penganiayaan dengan kuasa keilahiannya. Tetapi justru dia apa? Dia menjelma dalam kemanusiaannya. Ingat ya? Waktu dalam peristiwa Jumat Agung dikatakan Eli, Eli lama sabachthani, Mazmur pasal 22. Itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Allah mengasingkan diri sejenak dari Yesus supaya Yesus secara kemanusiaan sungguh-sungguh mati secara total. Karena kalau Allah nggak berpaling, Yesusnya nggak mati. Ini juga sama. Maka dalam menghadapi penganiayaan fisik yang diterima oleh Yesus, Yesus tidak menggunakan keilahiannya. Kalau bagi keilahiannya mah gampang, tinggal sekilas selesai. Tapi Yesus tidak melakukannya. Tapi Yesus justru merasakan apa yang kita alami. Jadi kalau hari ini ibu bapak terluka, Yesus sudah terluka. Kalau hari ini ibu bapak dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Kalau hari ini keadaan tidak berpihak sama kita, Yesus pernah mengalami itu. Jadi jangan pernah bilang bahwa apa yang kita alami hari ini luar biasa berat. Lalu kita ngomong, enak banget hidupnya dia, nggak pernah susah. Hello, yakin dia nggak pernah susah? Pernah, cuma dia nggak ngomong-ngomong, dia nggak update status. Orang Indonesia lapar dikit update status, lapar banget, Tuhan tolonglah supaya aku bisa makan. Lalu beli pizza di Pizza Hut, 1 loyang doang, itu pun yang pizza apa namanya kecil itu? Pen. Hah? Pen. Hah? Pizza? Pen. Oh iya, pizza yang kecil banget itu loh Bu. Lalu taruh di meja. Kira-kira langsung dimakan nggak? Enggak, difoto dulu. Foto terus update status. Mari makan guys, ngomong banget. Cuman seuprit, pen pizza doang, itu asli juga kurang. Lagu-laguan, mari makan guys. Orang Indonesia gitu loh. Di sini nggak ada, Terus siapa? Nggak ada di sini. Tapi kayak gitulah kita. Mau ngapain sih saya tanya? Jadi kalau kita anggap hidup kita lebih susah, orang ada yang lebih susah bukan? Ada. Cuman dia nggak ngomong-ngomong, itu bedanya. Maka kalau kita bahagia, berbagilah dengan orang lain. Kalau kita susah, nggak usah bagi-bagi sama orang lain. Sesama orang susah, jangan saling menyusahkan. Sesama orang susah, jangan saling menyusahkan. Nggak usah. Kalau bahagia kita boleh. Hari ini saya dapat rezeki, telepon Bu tidak. Bu, hari ini saya dapat rezeki yang tidak biasa. Yuk kita makan. Kita makan ramen. Jangan. Kita makan yang cocok aja lah, yang enak ya. Terus, nah, tanah berbatu sebetulnya juga dapat dimanfaatkan. Nah ini dia bedanya. Tanah yang berbatu tadi juga bisa dimanfaatkan. Tapi diperlukan usaha keras untuk membantu pertumbuhan itu. Dan tanah yang berbatu itu juga seumpama kita. Bagian keras harus diangkat. Kalau rohani kita ingin bertumbuh, maka buang hal-hal yang tidak penting. Batu-batunya disingkirkan. Amarah, buang. Sakit hati, buang. Akar pahit, buang. Kebencian, buang. Itu mengganggu ketahanan rohani kita. Termasuk tadi mentalitas MP, mentalitas korban, itu harus dibuang. Jangan, buang jauh-jauh. Aku kan, ya.
Orang Indonesia paling normal. Ya gimana tuh? Sok kumaha tuh? Gitu. Enggak kayak gitu. Semangatlah. Kalaupun fisik kita lemah, semangat. Itu yang paling penting. Jadi ingat, keberhasilan kita melakukan segala sesuatu, ketahanan rohani kita ditentukan oleh apa? Pola pikir kita. Ya, pola pikir kita. Pola pikir yang positif, semangat yang positif dan lain sebagainya. Terus, nah, belum sebelumnya. Nah, karena sudah lanjutnya. Maka ini pertanyaannya, apakah dalam hidup kita memiliki batu? Ada batu-batu nggak sih? Jangan batu ginjal ngomongin kamu. Pokoknya batu aja lah. Mau batu apa kayak pokoknya batu lah. Adakah batu dalam hidup kita yang besar, yang sulit untuk disingkirkan? Salah satunya apa? Yang membuat ketahanan rohani kita terganggu apa? Mentalitas. Selalu berpikir tentang masa lalu. Masa lalu yang buruk. Masa lalu yang akhir apapun. Tapi saya tadi sudah bilang, kita nggak hidup untuk masa lalu. Kita hidup untuk masa depan. Jadi masa lalu biarlah menjadi masa lalu, di mana itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi kita mengarahkan pandangan kita ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan. Jadi sekali lagi, nanti pulang dari tempat ini kita perlu introspeksi diri kita masing-masing. Batu kecilkah, batu besarkah yang seringkali menghalangi saya untuk mengalami pertumbuhan, yang menghalangi saya untuk memiliki ketahanan rohani dalam kehidupan saya? Itu yang saya maksud. Jangan suka menyimpan sakit hati, nggak ada gunanya. Ya, apalagi suka, kalau ibu kan suka curhat sama besti, saya udah bilang jangan curhat sama besti. Curhat sama besti yang tadinya cuma ubi bisa jadi kolak. Kebayang? Cuma ubi doang tuh awalnya, tapi nyampe besti jadi kolak. Kalau mau cerita sama siapa? Sama suami. Yang punya suami, jangan suami orang, suami. Curhat sama suami. Kenapa? Kalau sama suami itu boro-boro disebarluaskan, didengar aja kagak. Jadi bagaimana mau disampaikan sama orang? Bagaimana bisa bocor? Kalau jadi, Pak ini aku gini-gini. Oh, Pak ini, iya. Ini, iya. Cuma gitu doang kan? Bagaimana mau nyampe sama orang tua? Iya. Oh. Jadi jangan curhat sama besti. Ini panjang urusannya. Kalau curhat sama Tuhan gitu loh maksud saya. Kalau punya masalah sama Tuhan ngomong, cerita sama Tuhan, Tuhan aku punya kesulitan ini. Jangan selalu menganggap bahwa diri kita tuh hebat. Di atas langit masih ada langit, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Gimana kalau nanya ketoprak gak ada kerupuknya gak enak? Kerupuknya warna merah kan? Merah. Yang putih gak enak itu. Bagaimana ketoprak pakai kerupuk putih gak enak? Lanjutlah, nanti makin lapar Bapak Ibu. Lanjut terus. Maka ini pertanyaannya buat kita nih hari ini. Kita mau nggak hati kita dibereskan dan digemburkan untuk bisa bertahan, untuk bisa kokoh? Berarti harus siap dibereskan, dibersihkan dan digemburkan. Jadi kalau digemburkan itu kayak gimana? Kan ada digali dulu tanahnya, okay? Digali dulu tanahnya supaya takutnya ada batu-batu. Seperti itulah kita. Kalaupun sakit hari ini nggak apa-apa, tapi dampaknya luar biasa dalam kehidupan masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir kalau segala sesuatu yang kita lakukan hari ini hasilnya hari ini. Enggak. Hasilnya nanti, lusa, besok, masa yang akan datang. Dan itu semua investasi. Tugas kita hari ini adalah ngapain? Berusaha, bersedia dipupuk oleh Tuhan, bersedia dibereskan oleh Tuhan, bersedia digembur oleh Tuhan, sehingga benih itu betul-betul bertumbuh dalam kehidupan. Berikut, nah, tanah yang berbatu itu gambaran jenis hambatan iman. Pertama, hati yang batu, hatinya keras. Diomongin sama pendeta nggak mempan, tumpang tangan pendeta nggak mempan, nggak ada sama sekali. Yang kedua, pikirannya juga batu. Nggak bisa diomongin, nggak bisa dibilangin. A ya A, B ya B, C ya C. Ini ada kayak gini, ada, nggak di sini, ada pokoknya. Jiwanya batu, jiwanya seperti batu. Nggak ada kepekaan sedikit pun sama orang lain. Coba bayangkan. Ada orang udah jungkir balik, susah depan kita, nggak ada sensitifnya. Coba bayangkan. Ada loh kayak gitu, ada.
Udah kayak gini, kondisi kita misalnya, satu pun gak ada yang tergerak, semuanya diam. Di gereja cuma mau jadi penonton. Aduh, udah gak zamannya kita jadi penonton di gereja. Kita tuh jadi pelaku di gereja. Semua tuh terlibat. Jangan bangga jadi viewers. Jangan hanya bangga jadi viewers, hanya melihat mujizat Yesus, tapi banggalah ketika kita menjadi followers sejati Yesus. Itu loh pentingnya. Ini anak saya followersnya katanya di TikToknya udah hampir 1.000. Saya nggak ngerti dari mana itu followersnya, nggak ngerti. Anak kecil begini itu followersnya udah banyak banget, menjelang 1.000 katanya. Dia harus cerita, Pak udah 600. Siapa lah itu orang-orang itu dalam diri saya? Ya aja kerjanya, nggak ngerti saya. Nanti tiba-tiba lagi mancing ikan atau apa dia bikin di TikToknya dia. Aduh, anak-anak zaman sekarang lebih hebat daripada orang tuanya. Lanjut. Nah, maka tantangan selanjutnya bukan hadirnya batu berikut, tetapi masuknya hama dari luar maupun dari dalam. Jadi, benih yang ditabur di batu-batu itu, tantangan berikutnya bukan batu yang lain, tapi hama dari luar, hama dari dalam. Itu yang menjadi tantangan kita. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Jadi ketahanan rohani kita, sekali lagi bukan hanya karena batunya tadi, tapi kita perlu aware, kita perlu waspada. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat di YouTube itu luar biasa. Oke? Gimana iman kita bisa bertahan? Pengajaran coba deh, tanpa filter loh itu yang di YouTube itu. Makanya saya pernah panggil seorang pendeta. Saya dipanggil ke Polda. Ada pendeta ditangkap karena dianggap penistaan agama. Waktu dipanggil saya tanya, Bapak gereja mana? Ya saya pelayanan. Ya di mana pelayanan? Ya saya suka khotbah. Ngajarin saya. Bapak khotbah di mana? Di YouTube. Enggak, gerejamu di mana? Ya saya pelayanan. Kan nggak ngerti kan? Jaka sembung bawa bolong. Ditanya apa jawabannya apa? Tapi sebenarnya dia nggak punya jemaat. Dia nggak punya jemaat. Saya bilang, Pak nggak kayak gitu. Nggak ada pendeta liar begini. Nggak ada cuma pendeta YouTube, pendeta TikTok, pendeta Facebook, nggak ada. Pendeta itu berbasis gereja. Itu yang saya bilang. Jadi kita juga jangan lebih suka yang kita dengar khotbah di YouTube. Tapi kita nggak pernah tahu pengajarannya daripada di dalam. Mungkin di dalam nggak ada apa-apanya, nggak seperti spektakuler seperti iya, tapi sehat ajarannya. Iman bisa bertumbuh, rohani bisa tahan kalau ajarannya sehat. Nih, hamanya juga banyak yang dibuat. Di Korea, hari ini ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ketua Sinodenya perempuan, dan dia bilang dia pengganti Yesus. Sombong banget. Lagu-lagunya, dia pengganti Yesus. Nah, itu siapa? Saya bilang, itu ajarannya ada di YouTube. Ibu apa ya? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Maha Esa ya? Tapi di Korea, perempuan. Berikut. Nah, hari ini kita merupakan tanah yang ditabur. Beberapa tahun mendatang dalam kesetiaan dan bersandar kepada Tuhan, maka kita kelak akan menjadi penabur dari benih yang kita hasilkan. Itulah perjalanan hidup kita. Ketahanan rohani kita ditentukan oleh itu. Kalau hari ini kita merupakan tanah di mana firman Tuhan ditaburkan, hati kita ditaburkan, suatu saat ke depan bisa jadi kita akan menjadi penabur. Menaburkan benih sehingga semakin banyak orang yang bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Berikut. Nah, ini yang paling penting. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Karena kalau nggak ada ini nggak bisa jadi penabur kita. Ya, akan di sini terus sampai sore. Tapi karena ada, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang menjadi penyemangat buat kita semua hari ini. Jaga iman kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.